action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Diayu Erika dengan NPM 245104127 selaku moderator pada siang hari ini. Saya sangat senang menjadi moderator dalam acara diskusi yang membahas tentang konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Wahyu Iriana selaku dosen mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, dan tak lupa kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Saya berharap video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan baru bagi kita semua yang menontonnya. Tanpa berbasa-basi, marilah kita mulai saja presentasi pada siang hari ini dengan pemateri pertama. Saya Siti SA dengan NPM 24510404070 sebagai pemateri pertama. Dan pemateri kedua, Saya Arumdi Ananda dengan NPM 24510404026 sebagai pemateri kedua. silakan pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Pengertian konservasi. Konservasi berasal dari bahasa Latin conservar yang berarti menjaga atau memelihara. Secara umum, konservasi adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutannya bagi generasi sekarang dan masa depan. Prinsip-prinsip konservasi. Ada 5 prinsip konservasi, yaitu yang pertama, keberlanjutan. Yang kedua, keseimbangan ekosistem. Ketiga, peningkatan kesadaran. Keempat, pemulihan ekosistem. Dan kelima, partisipasi masyarakat. Tujuan konservasi. Adapun tujuan dari konservasi yaitu yang pertama, melindungi keanekaragaman hayati. Kedua, memelihara ekosistem. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Keempat, memanfaatkan sumber daya secara bijak. Dan kelima, mencegah degradasi lingkungan. Jenis-jenis konservasi. Yang pertama, berdasarkan lokasi pelestarian. A. Konservasi in situ atau di habitat asli. Tujuannya menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan aslinya. Contohnya Taman Nasional Komodo di NTT. B. Konservasi ex situ atau di luar habitat asli. Tujuannya menjaga spesies di tempat aman dan memulihkan populasi. Contohnya Kebun Binatang Ragunan di Jakarta. Yang kedua, berdasarkan objek konservasi. A. Konservasi sumber daya alam hayati, melindungi flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan yang terancam punah. Contohnya program penangkapan harimau Sumatera. B. Konservasi sumber daya alam non-hayati, melestarikan sumber daya yang tidak hidup seperti tanah, air, udara, dan energi. Contohnya konservasi air melalui pembuatan waduk atau hutan lindung. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan konservasi. A. Konservasi ekologi, fokus pada menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Contohnya pemulihan hutan mangrove untuk mencegah abrasi. B. Konservasi sosial ekonomi, menggabungkan pelestarian dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya program ekowisata berbasis komunitas. C. Konservasi budaya, melestarikan pengetahuan tradisional yang mendukung kelestarian alam. Contohnya pengelolaan hutan adat oleh masyarakat lokal. Yang keempat, berdasarkan skala pelestarian. A. Konservasi global, melibatkan kerjasama internasional seperti konvensi CITES atau perlindungan spesies langka. B. Konservasi nasional, dijalankan oleh pemerintah suatu negara seperti penetapan taman nasional. C. Konservasi lokal, dilakukan di tingkat daerah atau komunitas seperti pelestarian sumber mata air di desa. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai norma, pengetahuan, dan praktik tradisional yang berkembang dalam suatu komunitas atau masyarakat sebagai hasil interaksi mereka dengan lingkungan secara turun-temurun. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Ciri-ciri kearifan lokal. 1. Berasal dari tradisi. 2. Adaptif. 3. Kontekstual.
4. Memiliki nilai sosial dan budaya. 5. Berkelanjutan. Fungsi kearifan lokal yaitu 1. Menjaga lingkungan. 2. Identitas budaya. 3. Pemersatu masyarakat. 4. Penyelesaian konflik. Dan 5. Pendidikan moral. Contoh-contoh kearifan lokal di Indonesia yaitu ada 1. Subak, 2. Sasi, 3. Gotong royong, 4. Hutan adat. Tantangan terhadap kearifan lokal. 1. Jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kebutuhan pangan dan berbagai produksi lainnya untuk mencukupi kebutuhan manusia. 2. Teknologi modern dan budaya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat menyebabkan kebudayaan berubah dengan cepat. 3. Modal besar. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekarang ini telah sampai pada titik kritis yang menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan masyarakat. 4. Kemiskinan dan kesenjangan kemiskinan. Kesenjangan merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Konservasi lingkungan hidup dalam syariat Islam. Konservasi lingkungan hidup dalam syariat Islam merupakan upaya menjaga, melindungi, dan melestarikan alam sesuai dengan ajaran Islam. Islam memandang alam sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga keseimbangannya demi kemaslahatan bersama. Adapun prinsip-prinsip konservasi lingkungan dalam Islam yaitu 1. Khilafah atau kepemimpinan di bumi. Umat manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah atau pemimpin di bumi untuk menjaga dan memakmurkan alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. 2. Tawazun atau keseimbangan. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Kerusakan di bumi dilarang karena merusak keseimbangan ciptaan Allah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9. 3. Israf atau larangan berlebih-lebihan. Pemborosan sumber daya dilarang dalam Islam. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. 4. Hima. Konsep ini merujuk pada perlindungan wilayah tertentu seperti lahan dan hutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan hayati keanekaragaman hayati. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari para pemateri tadi. Dalam perspektif Islam, menjaga lingkungan adalah amanah dari Allah yang harus dilaksanakan oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan mengembangkan kearifan lokal dan nilai-nilai Islam, konservasi lingkungan dapat dilakukan secara berkelanjutan demi kesejahteraan generasi sekarang dan di masa depan. Dengan demikian acara diskusi kita hari ini telah selesai. Saya berharap kita semua dapat mengambil manfaat dari diskusi ini dan meningkatkan pengetahuan kita tentang konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi pada acara ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.